Assalamualaikum, balik lagi sama gue Om Bev. Masih sama narasumber kita yang kemarin. Nah, sekarang kita mau lanjutin ke part 4 nih. Buat yang belum nonton dari part 1, part 2, part 3-nya, mendingan tonton dulu deh. Biar lu ngerti sama jalan cerita ini nih. Ini ceritanya gila sih, keren banget. Gak ada lagi dah nih di dunia ini dari epic banget ceritanya. Ya, kasih nih. Boleh dilanjutin ceritanya. Ya, oke. Terus tiba-tiba mulai deh tuh di ini berarti di kamar mama itu cuman ada Gina, Mbak, ya, Zaka sama Zepna. Karena memang ya Ustaz itu bilang disuruh di kamar aja, jangan keluar sekali. Jadi akhirnya mereka di kamar dengan posisi Ustaz itu lagi makan di ruangan sama bangku. Terus mulai tuh kira-kira jam 11 atau jam 12, yang penting jam 11 sampai terus mulai itu di atas atap ada yang lari. Itu semua kejadian ini bunyi suara-suara itu di saat di waktu yang bersamaan ya. Jadi kayak duduk bunyi ada yang lari di atas atap, terus bunyi raungan kayak kayak gitu terus kayak ya apa ya, susah sih menjelasinnya, kayak kayak gitu kayak orang ada yang ngambek gitu. Terus bunyi kayak tembok duh duh duh. Terus berarti mungkin yang di atas bunyi duh itu bunyi lari, terus bunyi kayak suara kuda kayak gitu dan itu gak berhenti. Terus bunyi kayak ya itu balik yang kayak tadi, tembok bunyi dipukul dung 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 kayak gitu bener-bener sampai itu kayak sampai bener-bener Zaka tuh sampai bener-bener tutup kepalanya pakai bantal. Mbak aku tuh di kamar tuh udah nangis kayak sakit udah kafarnya. Tadinya mama suruh udah kamu lihat di luar ada apa gitu, karena kirain ada apa gitu loh, misalnya ada apa di luar, tapi ya tetap aja ya kayak nggak masuk akal juga sih kalau udah suara kayak ini bener dulu ya atau apa gitu ya, kayak kayak gitu deh pokoknya, kayak auman kayak gitu. Terus ini dipukul lah, ini suaranya udah Itu nyaring bunyi itu. iya keras banget, gede banget di dalam rumah itu gitu kan. Terus akhirnya ya sampailah mama, karena mbak gak berani buat kembali keluar, mama juga jelas mama udah penakut banget kan karena kejadian yang lalu. Akhirnya mama di HP langsung telepon, Pak gitu, gimana ada bunyi apa nih Pak gitu. Saya takut dia tuh gak lama sama Ustaz itu datang ke rumah dulu ke pintu rumah langsung, tapi mama tetap posisi di kamar yang gak keluar. Itu yang tuh diceritain itu ya, karena emang posisi aku lagi gak di rumah ya, aku di luar. Itu yang diceritain itu si Pak Ustaz itu lari-lari duduk nggak tahu bahasa Jawa ya, ngejar apa, teriak-teriak, ngapain sampai ganggu di sini. Pokoknya Pak Ustaz itu ngapain sampai ganggu orang di rumah ini gini. Dan itu sebenarnya masih nggak percaya ya gitu. Cuman memang saksinya itu emang mama Ustaz, sampai Zaka di aku sekarang dia udah bilang ya, maksudnya kayak itu kejadian yang gak pernah dilupain seumur hidup dia gitu. Karena memang akhirnya kira-kira setengah jaman ya udah itu mulai suara itu mungkin 15 menit atau setengah jam baru hilang suara itu, pelan-pelan hilang, satu persatu hilang. Jadi terus tiba-tiba dia bilang udah nggak apa-apa, udah keluar aja, udah selesai kok, udah gitu. Terus ya udah nggak, oh ya udah itu ada itu apa gitu, itu aku kan udah saya bilang tadinya ini ibu keluar aja dibanding terus dengar suara kayak gitu. Itu benar rasanya tuh kayak itu cerita itu rasanya tuh kayak udah bukan di rumah itu gitu loh saat kejadian suara-suara itu, kayak ini beda alam lah ya mungkin, karena yang bikin nggak masuk akal lagi itu
itu adalah dengan bunyi yang sekencang itu, bunyi dentuman, bunyi dari garis atap itu berhenti, kecek-kecikan, terus udah kayak gitu itu, jadi itu benar-benar ini sekeras itu bunyi di luar tuh. Akhirnya setelah ngobrol sama mama, akhirnya mama keluar lah ya cari angin gitu ya, karena udah stres banget gitu dengan kejadian itu. Dia bilang di luar sepi. Emang dasarnya di daerah itu emang sepi ya, setiap habis maghrib tuh udah sepi banget. Di luar tuh sepi dan nggak ada yang sapam, nggak ada datang, sama keliling nggak ada yang notice sama kejadian itu. Dan benar-benar itu kejadian benar-benar di dalam rumah itu. Harusnya kalau misalkan ya emang gak logika sih kalau kita pikir-pikir dengan bunyi sebanyak itu, pasti minimal ada orang lah ya, atau siapa nyamperin atau masjid lah atau tetangga lah misalkan gitu. Itu benar-benar nggak ada sama sekali, dan jelas bahwa itu bunyi cuma di dalam rumah itu. Bisa gitu ya. Nah jadi sebenarnya sih yang aku ceritain yang orang yang buat itu sih cuma Ustadz ini aja ya. Sebenarnya ada beberapa orang, cuman ini sensitif sih ya aku ceritainnya. Cuman dari sama Ustadz ini 1, 2, 3, 4 orang yang bisa gitu ya, bahwa memang itu di rumah itu ya, emang sebenarnya logikanya emang tadinya awal kita sekian belas tahun emang gak ada apa-apa kan. Maksudnya kayak emang cuma bilang bahwa semenjak rumah mau dibangun itu baru ada something. Dan samping itulah juga ada pendukungnya. Pendukungnya itu Sudah pendukung gimana? jadi pendukungnya itu yang bikin makin parah itu. Jadi kayak ada seseorang yang banyak ya, nggak satu dua orang ngomong, orang pintar yang ngecek itu loh. Ada seseorang yang sengaja bikin keadaan rumah itu ditaruh itu biar yang di dalam, yang murni di dalam itu diburu cabut dari rumah itu. Nggak betah. Bikin nggak betah, biar pergi dari rumah itu dan meninggalkan lah istilahnya gitu. Jadi dicerai-berai lah gitu, cerai-berai itu satu ya, pokoknya supaya itu pergilah dari rumah itu gitu. Makanya karena kalau dipikir logika memang tadinya emang nggak ada apa-apa gitu, aman aja gitu. Tapi semenjak rumah mau dibangun dan ada situasi dan kondisi yang akhirnya memuncak yang bikin rumah itu jadi kayak gitu. Makanya masa iya sih kita manusia lebih kuat dari makhluk kayak gini kan gitu. Tapi kita mulai dari kita ngalah, dari mulai maghrib kita udah pada kumpul-kumpul takutlah di rumah itu gitu. Jadi sebenarnya kalau memang mau ada apa-apa tuh dari awal harusnya gitu. Kalau memang itu nggak dibuat gitu, tapi memang itu mulai ada semenjak ada penyebabnya lah gitu. Makanya aku tadinya nggak mudah ya untuk percaya gitu aja gitu, karena kita nggak bisa percayai hal yang kita nggak lihat gitu. Tapi itu yang ngomong nggak 1-2 orang, tapi bisa 4 atau 5 orang lah yang ngomong kayak gitu, dan hasilnya sama gitu, emang sengaja. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi adalah orang yang bikin itu kayak gitu dia perjanjian sama iblis supaya dia bisa macam-macam. Sudah orang yang tinggal di rumah itu nggak betah, buru-buru pergi dari situ, berantakan semuanya kayak gitu. Itu yang memang suatu, itu sih yang paling parahnya ya gitu. Dari ya dilihat-lihat dari orang-orang yang bisa itu, cuma pada intinya hampir sama semuanya tuh bilang bahwa itu sengaja supaya diacak-acak, berantakan semua. Iya begitu. Nah, dan aku ada satu yang ketinggalan bahwa ya percaya nggak percaya ya gitu. Jadi mamaku itu orang yang suka setiap pagi itu keliling gitu naik motor gitu kan, cari sayur gitu lah ya, cari sayur keliling-keliling gitu. Terus tiba-tiba dia ngeliat pas banget pagi buka pintu rumah, di depan pagar itu ada kayak tanah liat, kendi lah ya, maksudnya yang warna coklat-coklat itu loh. Oh kendi buat apa? Ari-ari?
Ya mungkin semacam itu, tapi enggak yang bentuknya gini gitu, yang bentuknya gini gitu. Itu di dalamnya itu udah ada kayak itu persis pecahnya di depan rumah, kayak di perang gitu loh di depan rumah. Itu di dalamnya itu ada semacam bunga gitu. Ya, 7 rupa Iya, gitu. ya kayak kembang, Hmm. kembang 7 rupa. Terus mama kayak, nah itu kayak mungkin kayak kalau dia karena feeling ya, jadi kayak saya astagfirullahaladzim gitu. Mama langsung kayak gitu. Terus kan ada tuh habis itu, aku juga merinding deh ngomongnya karena kok bisa ya, kalau memang itu perilaku kerjaan manusia gitu kok bisa ya dia ngelakuin emang niat untuk hal kayak gitu gitu. Akhirnya Jahat ya. jahat lah, jahat. Sampai akhirnya itu, aku masih merinding juga. Sampai akhirnya mama keluar pagar, belok lah dia mau jalan gitu kan, maksudnya mau ke pasar gitu, jalan pas di perapatan ada pecahan yang sama persis di depan rumah aku. Pecahan itu di perapatan pertigaan rumah. Jadi ya aku, mama udah nanya sih waktu itu sama orang Pak Ustadz ini, cuman itu nggak tahu jelas sih apa kata dia. Cuma pada intinya yang dijelasin bahwa selain memang ada yang terganggu karena rumah itu direnovasi, karena mungkin ada yang tadinya di kamar mbak itu jadi dirubuhin, dirobohin, terus diganti jadi dapur kayak gitu. Terus salah satu faktornya juga dipicu sama itulah orang yang bukan iseng lah ya, dia jahat ya gitu, niat buat hancurin apa yang ada di rumah itu. Jadi ya udah gitu akhirnya. Oh ya, satu lagi ada yang aku ketinggalan nih ya. Ini epic juga sih ceritanya, maksudnya di rumah itu sebelum rumah itu saat ini datang, ini juga parah sih, cuman karena saksinya banyak sampai satpam komplek itu tahu semua gitu. Karena jadi malam-malam aku itu sama aku di rumah sama teman aku itu berdua. Dia lagi pergi, dia itu mama lagi pergi, nggak tahu ke mall, nggak tahu kemana, aku lupa mau di mall. Bener-bener persis di rumah itu berdua, mama lagi ke mall sama mbak, sama adik aku. Ini biasa lagi main. Terus itu selesai, kita habis jalan, habis nongkrong segala macem, pulang itu kita ke rumah, tapi belum malam-malam banget ya, kayak baru jam 8 malam lah ya gitu. Itu biasa ganti baju di kamar bawah, siap-siap. Dia tuh kan udah bersih segala macam, udah makan, kita di atas, udah masuk kamar aku di atas. Jadi di bawah kosong dong, mobil kosong, kita cuma berdua doang gitu. Sebenarnya sih takut ya, cuman ya udahlah ya gitu kan, emang gimana, kita mau pulang capek gitu. Udah tiba-tiba aku tuh haus. Saya gue haus nih gitu. Gila lu, kata aku, males gue turun, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya elah udahlah, ayo udah, ngapain sih, udah ayo berani aja, ngapain sih gitu. Jadi lucu ya, aku tuh di rumah sendiri tuh kayak di tempat orang takut gitu. Ya udah, ayo turun itu, keluar kamar aku tuh, keluar lewatin kamar suster, kamar mbak, terus lewatin kamar Zeno, turun tangga, turun. Jadi posisi tangga aku tuh lurus terus gitu loh, kayak L gitu kan. Turun nih ke pas di bagian lurusnya L-nya itu tuh jendela dapur. Ingat ya yang aku ceritain waktu itu, jendela dapur. Terus begini, belum cerita aja aku udah boleh lurus turun nih, kita tuh masih yang lurus begini ya, belum yang belok. Seret, bilang berdua deh itu kan, aku di belakang. Aku takut soalnya, maksudnya kayak udah perasaan tuh udah gak enak lah ya gitu. Pokoknya mau ada atau enggak, pokoknya di rumah itu perasaan udah gak enak deh kalau malam. Tujuh, pas berdiri, pas biasanya kan kalau sambungan tangga tuh tangganya ubinnya lebih gede ya gitu. Berdirilah kita, pas banget kita nyampe di ubin yang pas potongan mau belok. Dua kita ini tau apa? Itu dari meja makan. Kan jadi kayak gini, ini meja makan, ini pantry, ini dapur. Jadi kayak tek 3 gitu. Nah, aku tuh mau ngambil di pantry karena dispensernya deket pantry gitu. Nyambung sama pantry, di dalam pantry-nya gitu. Pas aku temen aku mau turun, itu berdua kita, apa? Itu dari meja makan jalan tapi itu kayak orang
ya kayak ibaratkan mungkin kenapa aku bisa bilang saksinya banyak kayak orang itu tapi kayak kamu gitu loh, maksudnya kayak kamu pakai baju hitam, pakai celana jeans gitu dari meja makan ke dapur lari, bukan lari ya kayak agak cepet karena kan maksudnya jaraknya nggak terlalu jauh banget ya gitu, terus tengah-tengahnya tangga tuh ada sama pantry, ini meja makan, ini dapur gitu, jadi kan kita harus yang mau kemana gitu ke pantry kan, itu bener-bener gitu, orang tuh gitu, cuma aku nggak tahu, cuman aku lihatnya hitam aja gitu, hitam tapi kayak karena cepet gitu. cepet banget sih enggak, karena ya gimana ya, mungkin apa di mata kita yang cepet banget, gak cepet banget sih kayaknya ya, kayak jadi kayak orang, karena cuma kayak berapa ubin doang buat lewatin dari pantry, dari meja makan ke dapur gitu gitu kayak tetep jalan gitu orang, kayak kita lupa doang di situ, Iya. kayak lari balik, aku udah belakang kan, aku langsung Berarti nggak jadi ambil air minum nih. dengerin nih, astagfirullahaladzim, aku langsung ke kamar, lari dulu, lari kita berdua ke kamar, kita mau ngapain nih? Karena apa? Yang di pikiran kita bukan setan, orang, maling. Nah, karena aku tuh ngeliat itu, karena jalannya tuh bener-bener kayak nyata banget loh gitu. Aku tuh kalau yang saya tahu lah cerita tuh, jalan tuh kayak tek gitu, jadi kayak ya orang lah, udah jadi orang. Terus karena aku biasa kadang suka main pulangnya agak malam gitu kan, karena setiap pertigaan di rumah di komplek aku tuh ada portal paling ujung itu ada sapam, makanya aku selalu kalau aku nggak punya nomor telepon sapam yang di situ-situ aku nggak bisa masuk, kadang sapamnya udah tidur gitu kan, kadang kalau udah jam berapa itu dia udah pada tidur atau dia pada mungkin pulang apa cabut gitu kan, akhirnya aku punya nomornya ada 2 sapam, telepon, Pak, aku nggak sebutin namanya. Pak, tolong, Bapak itu ada maling di rumah, ada orang. Aku bilang kayak gitu, sama sih sapam aku itu, sapam yang maksud sapam komplek. Beneran Jan, dia kan manggil aku kayak gitu. Ini deh, tolong, kebetulan tuh karena aku sama teman aku malas bukain mama pintu kalau mama pulang, jadi aku tuh nggak pulang ke rumah, nggak kunci pintu lagi, jadi kayak males banget gue turun lagi gitu, kayak udah gitu, lagian tuh juga masih jam segitu pikiran aku. Ya udah akhirnya yaudah sama ternyata dia ngambil sapam-sapam yang lain, maksudnya sapam-sapam yang pertigaan aku bilang biar nggak sendiri mungkin karena dengan aku ngomong setakut itu beneran nih ada maling, ada orang gitu loh. Dan kalau masih lowering door kan biasa aku udah parkir mobil ditutup dong sama lowering door, ini pintu yang buat ke itu pantry, meja makan, pintu belakang gitu, cuma posisi udah dirubah karena udah di renov ya. Itu pasti kalau udah tutup rapat ya maling mau kemana gitu, maksudnya ya bunyi dong lowering door, dia mau kabur kemana gitu kan. Terus itu kita semua udah Pak, Bapak masuk aja gitu, saya emang nggak kunci pintu karena Mama belum pulang. Oke jangan saya kesana kata dia gitu. Datanglah dia tuh, ada berempat atau berlima gitu datang. Nah, terus Jan, panggil ya kalau udah di bawah, panggil gitu. Iya. Yaudah, akhirnya dia, saya masuk, maaf nih saya masuk. Iya udah Mama masuk aja, ada maling gitu. Kita takut gitu, kadang bilang kayak gitu. Lalu dia datang ke dalam ke rumah. Saya udah di bawah, saya dulu, ya udah berani dong aku sama teman aku keluar ke tangga yang tempat aku lihat itu berdiri, aku berdua di situ, aku nggak berani, masih takut turun gitu kan. Terus akhirnya dia, Assalamualaikum, dia bilang gitu kan, dia ke dapur, semuanya pada ke dapur, nggak ada. Dia keluarin dong, dia ke samping mobil, nggak ada. Dia ke kamar aku, nggak ada. Dia buka kamar mandi, dia ke taman dalam rumah, itu seluruh sudut dia periksa semua, mereka berlima ya. Berempat apa berlima aku lupa. Tidak ada apa-apa. Sumpah. Jadi saya lihat itu dia lari kayak gitu ke dapur, aku bilang kayak gitu. Terus nggak ada Jen, nggak ada orang, nggak ada siapa gitu. Sumpah Mas, aku takut banget gitu, takut banget.
kalau ada maling kan kita nggak ada orang, kita berdua doang di rumah. Ya udah saya di masjid aja dulu nungguin sampai mama pulang, kata si mas itu gitu kan. Jadi terus nah dia ngomong nih, beneran nggak ada, salah lihat kali, bukan orang kali, kata dia kayak gitu kan. Terus aku sama temen aku kayak, jadi dia kayak orang kok gitu, orang kok jalan gitu, cuman kayak oh mungkin bukan tek-tek tapi kayak langkahnya yang gede gitu. Ih astagfirullahaladzim, ya Allah aku baru unduh kalau aku ini mungkin kayak langkahnya yang gede, tapi jadi kayak dek dek gitu loh. Oh jadi kalau aku mereka ulang, karena kan jarak dari dapur pantry sama meja makan, pantry sama dapur tuh lumayan, masa orang tek-tek bisa langsung nyampe dapur? Iya. Enggak dong, berarti kan langkahnya dia yang gede kayak gitu. Terus akhirnya dia sama-sama lihat-lihatan deh tuh mereka lihat-lihatan. Saya bukan orang kali, bilang kayak gitu. Terus aku, lu lihat mukanya nggak sih? Nanya gitu. Enggak sih, gue nggak lihat mukanya, cuma kayak orang. Iya, gue juga nggak lihat mukanya, tapi cepet terus. Gitu, barulah kita berdua sadar setelah si satpam itu ngomong bahwa bukan orang. Gak mungkin secepat itu dia buat pergi kabur dari rumah, dan itu kedengaran lah pasti kalau keluarin door gitu. Jadi jelas itu bukan orang, itu gila juga sih. Dan itu saksinya banyak, maksudnya kayak yang ngadepin aku itu banyak gitu. Dan emang mereka bilang akhirnya itu bukan orang, Jen itu bukan orang pasti yang kamu lihat itu. Akhirnya sing sama datang makin takut lagi, kita berdua doang lagi di rumah kan. Akhirnya buru-buru aku telepon, mah pulang mah gini gimana, kalau mau cerita ke mama karena masih mama takut. Jadi akhirnya dan bapak itu si mas itu nunggu di si mas satpam itu, komplek itu nunggu di musola, di masjid. Udah akhirnya jadi itu benar-benar sampai kayak orang loh, dan itu bukan orang ternyata. Nah terus akhir dari cerita rumah itu akhirnya gimana? Akhirnya dari cerita rumah itu kita yang ngalah. Ya berarti pindah atau gimana? Kita pindah, rumah itu dijual. Rumah itu dijual, kita pindah ke rumah lain, dan sekarang rumah itu dijual lagi. Dan belum, maksudnya dari tahun aku pindah, dari berapa tahun yang lalu ya gitu, kayak 9 tahun lalu aku pindah dari rumah itu. Dan kira-kira 1 tahun orangnya yang beli itu tinggal di situ, dan setahun kemudian rumah itu dijual, berarti kira-kira 91, berarti 8 tahun belum aku sampai sekarang. Punya uang lagi, ada niatan gede lagi nggak rumah itu? Mungkin ya kalau misalkan aku kan sekarang maksudnya dulu belum sedewasa sekarang lah ya, karena umur kan makin tambah semakin dewasa gitu ya. Aku harusnya ya berani, aku mau beli, karena itu kenangan-kenangan aku pas kecil lah ya gitu. Aku beli rumah itu lagi, tapi mungkin aku rupiah di rumah, ya rumah. Emang ada rumah? Ada kayak ya sama sebenarnya kayak ngajiin ya pokoknya gitu. Masa jadi akhirnya berarti akhir cerita rumah itu adalah aku yang ngalah semua ada makhluk misalnya. Oh ya, jadi sama satu lagi aku lupa bilang bahwa yang bangun, pokoknya aku punya tukang yang biasa bangun kitchen set, bangun lemari. Kontraktor gitu? Kan tukang lah ya gitu, yang biasa bangun kitchen set, lemari, apa segala macam, yang benar-benar kayak dari setiap rumah kita tuh dia yang bikin gitu. Dan setnya apanya gitu. Dan kebetulan dia emang orang yang dari rumah, jadi kayak dari rumah kita masih kosong yang belum kita masuk itu, dia kan lagi bikin itu di setiap rumah kita gitu. Jadi dia selalu pas lagi kosong tuh dia selalu nungguin dong di rumah, karena kan dia bikinnya di sana. Oh, dia nginep gitu? Iya, dia nginep dan dia bikin di sana. Dia bahannya dia ambil dari kampungnya, terus dia bikin di situ. Dia bilang bahwa terakhir itu sebelum rumah itu laku, dia cerita sama aku bahwa ya, dia ini percaya nggak percaya gitu. Karena aku dari kecil ya tahu dia ya, karena dari dulu kan gitu. Om itu lihat di rumah ini ada 25 jin yang ada di rumah ini. Aku bisa tahu itu dia orang? Karena mungkin dia bisa lihat. Cuman aku ya walam ya gitu. Cuman dia bilang gitu,
Om berani taruhan sama orang-orang pinter. Padahal di dalam rumah ini udah ditaruh 25 jin. Oh berarti itu perbuatan mungkin ya yang Nah, orang jahat itu Iya, kali. nggak mungkin dong, maksudnya kalau ini awal dari awal udah ada 25 jam kita santai-santai aja, aman-aman aja gitu. Baru cuma gangguan-gangguan kecil-kecil doang. Tapi ini kan udah setelah dibangun baru. Gila sih, orang jahat banget. Ya makanya akhirnya kita ngalah, kita pindah dan rumah itu kita jual, dibeli orang dan sekarang udah dijual lagi dan udah 8 tahun jalan. Gila sih. Jadi ya akhir ceritanya sih kayak gitu. Akhirnya ngalah ya. Akhirnya kita ngalah. Pindah. Pindah udah. Oke. Nah, gila. Serem banget nih ceritanya nih. Janganlah yang main-main kayak gitu tuh. Kasian, ngerugiin orang banyak. Bikin berantakan orang banyak. Nanti matinya susah loh kayak gitu loh. Tobat, udah tobat. Jangan kayak gitu-gitu lagi. Ya. Oke kali ini, makasih ceritanya. Ini gila sih, keren banget sih. Buat yang suka sama video ini, jangan lupa subscribe.